Halo teman-teman, kita kembali lagi ketemu di mata kuliah PBP, pemrograman berorientasi platform. Kali ini kita akan membahas materi yang terakhir dari basic PHP. Jadi dasar dari PHP, kita akan membahas tentang database ya. Eh, Ketika kita menggunakan PHP sebagai salah satu bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk build up sebuah web, maka kita akan mendapatkan database gratis ya, terinclude itu adalah MySQL ya. MySQL-nya kalian bisa akses di apa namanya, di Examanda, kemudian nanti Anda masuk ke localhost/phpMyAdmin. Ceritanya seperti itu ya, database-nya MySQL ya. Jadi itu bukan database phpMyAdmin. phpMyAdmin itu hanya sekedar apa, DBMS-nya ya, Database Management System-nya itu MySQL, kemudian tempat kita melakukan query, tempat kita melakukan manajemen data, itu pakai interface yang namanya phpMyAdmin ya, itu bawaan dari PHP, jadi sudah terinstall kalau kita sudah install exam-nya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghubungkan web kita dengan database. Karena selama ini kan kita belum menghubungkan data kita dengan database. Selama ini data hanya disimpan di variabel, kemudian disimpan di array asosiasi, ya kan? Nah, sekarang kita akan menyimpan data kita dengan database. Nah, ketika bahasa pemrograman itu mencoba terhubung atau mencoba terkoneksi dengan database, maka akan ada banyak metode koneksi yang digunakan untuk mengambil data, mengubah data, ya, ataupun menginput data ataupun menghapus data. Nah, banyak metode koneksi sehingga library atau sintak yang digunakan dalam mengakses berbagai jenis database pun tentu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, kalau bawaannya pakai MySQL nggak masalah, ya PHP masih support. Bagaimana kalau database-nya misalnya menggunakan database lain gitu kan, SQL Server, Oracle ya kan, atau bahkan saya dulu pernah coba database-nya pakai PostgreSQL ya kan. Nah, bagaimana semua itu bisa terhubung. Nah, ada satu teknologi namanya PDO, PHP Data Object. Jadi PDO atau PHP Data Object itu mengobjekkan semua data yang ada di database kita. Jadi kalau minggu lalu kita membahas tentang apa namanya, object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, maka di PDO ini database itu diperlakukan sebagai suatu objek. Ketika diperlakukan sebagai satu objek, maka cara kita memanggil, cara kita mengakses, cara kita apa namanya, melakukan manajemen data itu ya kita seperti orang yang melakukan pengaksesan terhadap sebuah objek dalam object oriented programming ya. Baik, itu pengantarnya. Kita akan melihat melihat pengenalan dari PDO. Kenapa kok pakai PDO? Ya, PDO atau PHP Data Object adalah interface universal yang disediakan PHP untuk berkomunikasi dengan database server. Jadi PDO ini adalah interface universal. Universal itu kayak kalau kalau kalian di rumah atau di kampus dulu ya, kalau Anda pakai apa, remote CD projector atau remote TV, kalau remote TV-nya misalnya TV-nya Samsung atau Polytron, tiba-tiba remote-nya hilang ya. Ketika remote hilang maka harus beli remote ya. Singkat cerita, beli remote-nya remote universal. Nah, remote universal itu tinggal disetting aja ini merek TV-nya apa, kemudian nanti apa namanya, dia auto sinkron seperti itu. Sama juga kayak punyanya Xiaomi atau apa, Mi Remote itu ya. Jadi begitu ketahuan apa namanya merek LCD-nya ini, dia search, nah itu remote universal. Nah, PDO itu seperti remote universal tadi.
database kita itu mereknya banyak sekali ya. Database kita itu ada MySQL, ada tadi saya katakan ya, ada SQL Server, ada Oracle, ada PostgreSQL ya kan, dan seterusnya. Satu hari kalau kita mau nge-remote TV yang mereknya Polytron, maka remote kita harus Polytron. Kalau kita mau nge-remote TV Samsung ya merek remote kita harus Samsung. Nah, remote universal, PDO itu sebagai remote universal ya. Remote universal itu artinya poin 2 ya, bahwa PDO tidak terikat dengan aplikasi database tertentu. Jadi mau database apapun, mau merek database-nya apapun, dia nggak akan terikat karena dia sifatnya universal. Nah, PDO ini adalah PHP extension untuk mengakses database sama seperti MySQL query atau MySQL fetch array ya. Itu sudah ditinggalkan oleh PHP versi terbaru. Jadi kalau kalian pakai MySQL query atau MySQL fetch array, zaman dulu bisa pakai coding itu. Ya, tapi dengan PHP yang versi terbaru, kita pakai MySQL query, MySQL fetch array itu sudah tidak disupport lagi. Nah, jadi seperti MySQL query ini sudah deprected dan akan segera dihapus di PHP versi yang terbaru, sehingga kita bisa mengatasi atau mengambil solusi menggunakan PDO ini, teman-teman. Nah, PDO ini kelebihannya apa? Kelebihannya itu cocok untuk migrasi database ya. Migrasi database itu artinya berpindah nih ya. Selama ini saya build up aplikasinya masih pakai MySQL, tapi karena database-nya semakin hari semakin besar, semakin bertambah, saya mau migrasi ke Oracle. Nah, kalau pindah merek, otomatis asumsinya remote-nya harus ganti, ya enggak? Bayangin kita harus recording ulang gitu kan ya, recording ulang database kita, ya enggak? Jadi codingan yang ada itu codingan untuk koneksi ke MySQL. Tetapi karena database-nya Oracle, codingan MySQL-nya harus berubah, harus ganti remote karena ganti database. Nah, PDO itu kita pakai ini satu kali PDO, codingan PDO itu singkat cerita dia bisa bisa terkoneksi ke berbagai merek database. Mau dipindah pun tidak masalah, gitu ya. Nah, PDO itu memiliki fitur untuk keamanan yang disebut dengan prepare statement, mirip di Java ya. Kalau kita pakai MySQL query kan langsung ya, tembak. Jadi misalnya ini data dari database, ini coding untuk ngambil, itu langsung ditarik gitu. Ya, langsung diambil. Sehingga SQL injection pun mudah sekali terjadi di sana. SQL injection itu orang yang tidak bertanggung jawab bisa masuk ke database kita kan gitu ya. Nah, PDO ini memiliki fitur prepare statement ya, sebuah fitur di MySQL yang dimana kita bisa memisahkan antara query dengan datanya. Jadi query dengan data nggak jadi satu. Kalau kita pakai MySQL query, begitu buka kurung itu langsung query dan langsung dapat data di situ. Nah, kalau prepare statement query sendiri, ya query itu select bintang from itu sendiri, datanya itu ditampung oleh prepare statement itu tadi ya, untuk tujuan keamanan dan kecepatan query-nya jika query-nya digunakan berkali-kali. Poin 3 bisa digunakan untuk mengakses database yang berbeda, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian poin 4, PDO itu lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan fungsi MySQL query yang ditinggalkan tadi. PDO membantu mencegah SQL injection, ya, tadi yang sempat saya singgung, jenis aksi hacking pada keamanan komputer, di mana seorang penyerang itu bisa mendapatkan akses ke basis data di dalam sistem. Jadi, misalnya siasat itu begitu login kan diminta username dan password, ya, name dan password. Dengan dua kotak itu ya, dua kotak inputan name dan password, ya, hacker tuh bisa masuk ke sana, bisa ngobrak-abrik database, ya kan, bisa bikin berantakan database. Itu namanya SQL injection ya, dengan logika query dia bisa masuk ke sana meskipun passwordnya salah, dia bisa masuk ke akun kalian, bahkan lebih parahnya dia bisa alter database atau delete atau ngubah data tanpa sepengetahuan kita. Nah, PDO itu bisa membantu itu. Kemudian dalam penggantian database engine itu dapat digunakan karena dalam PDO query setiap database engine tetap sama dan yang membedakan adalah koneksinya saja.
Nah, hingga saat ini PHP versi 56 PDO sudah mendukung 12 jenis interface database ya. Ada itu Kubernetes, Microsoft SQL Server, Firebird, IBM Informix, MySQL, SQL Server, Oracle, ODBC ya, DB2, DB2 itu yang DBF itu kayak Excel itu, CSV ya. Kemudian PostgreSQL, SQLite dan 4D. Jadi saya sampaikan tadi, remote ini universal, jadi bisa dipakai oleh berbagai merek database dengan satu coding merek database-nya beragam. Kalau tanpa PDO ya, kalau kita mau urusan sama Microsoft SQL Server ya caranya seperti ini, codingnya seperti ini. Kalau ke MySQL ya MySQL underscore, ya contoh ini tadi kan kita kan coding yang klasiknya kan MySQL underscore query ya, langsung isi select bintang from dan lain-lain, biasanya kan seperti itu. Nah ini kalau database-nya Oracle, ini MySQL kan nggak berlaku ya nggak. Masa harus ganti Oracle underscore query, ya tidak sesederhana itu ya kan, tidak sesimpel itu gitu ceritanya. Nah, makanya PDO itu apa namanya harus mampu mengatasi kendala-kendala yang seperti itu tadi. Nah, saya pikir kalau SAM kalian versi terbaru pasti sudah teraktivasi videonya, tapi kalau tidak Anda bisa cek di PHP main PHP adminnya ya, atau Anda ngoding ini aja PHP info, dan nanti ada keterangan apakah PDO-nya itu didukung atau tidak gitu. Nah, kalau PDO-nya belum aktif, nanti kalian bisa masuk ke php.ini ya. php.ini itu filenya dari C sampai PHP ini, atau kalian bisa masuk lewat SAM control panel-nya. Kemudian nanti di search ya, kata kuncinya PDO. Nah, kalian ketemu ini. Pokoknya yang ada hubungannya sama PDO, ini ya, PDO underscore MySQL, PDO underscore SQLite, ini titik komanya dihilangkan. Ini di config-nya. Bagi yang nggak bisa, tapi yang saya pikir sekarang sudah ya. Kalau kalian install SAM yang versi terbaru pasti sudah nyala ya. Ini just info aja buat teman-teman, kalau mungkin nggak jalan, nah itu bisa diperiksa ininya ya. Oke, titik koma itu ngilangi. Kalau di titik koma itu komen ya. Nah, ini kan Anda bisa lihat nih ya, ODBC, PostgreSQL ya kan. Nah, ini kan merek-merek database yang dikonfigurasinya. Oke, itu pengantar dari saya teman-teman. Kemudian kita juga perlu mengenal nih fiturnya database-nya MySQL yang ada di SAM. Saya pikir nanti teman-teman tidak perlu saya jelaskan secara detail atau seperti apa langkah-langkahnya. Ini saya punya materi ini, materi mata kuliah web. Ya nanti saya kasih ke Anda PHP admin itu apa, bikin database gimana, create table gimana, create field, atribut itu seperti apa, ngisi data seperti apa, dan lain-lain nanti saya kasih ya. Ini nggak akan saya singgung, nggak akan saya bahas sampai detail. Nanti sambil praktikum aja kita coba ya. Oke teman-teman, kita nyalakan dulu exam kita. Kali ini yang harus Anda start ada dua, yaitu Apache-nya untuk PHP. Kemudian MySQL-nya juga harus di start, jadi paling tidak ada dua ini, Apache dan MySQL Anda starting semua. Baik, kalau ini sudah start, kita akan coba masuk ke service-nya. Anda bisa masuk ke localhost /php myadmin, php myadmin ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini Anda juga bisa nanti langsung masuk lewat tombol yang ada di sini ya. MySQL lalu admin, ini juga sama, localhost /php myadmin ya. Kalau Anda mau lewat ini examnya, tapi kalau Anda ke manual, nah, seperti ini. Oke, admin ya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan kalau kita mau membuat database. Jadi manajemen database ada di sini. Nanti buatnya seperti apa dan seterusnya kita akan praktekkan sama-sama ya. Baik.
Saya langsung saja teman-teman di praktikum kita yang pertama, perintah seperti ini. Buatlah web untuk menampilkan database seperti yang ada di layar Anda. Jadi database siswa ya, siswa dari sebuah sekolah. Ada nomor itu kan pasti auto increment sendiri. Ada NIS, nomor induk siswa, ada nama siswa ya, nama siswa siapa. Nah, sekarang kita akan membuat ini. Kalau selama ini kita menggunakan array asosiatif untuk membangun sebuah sebuah data seperti ini. Nah, kali ini kita akan mencoba membangun ini dengan database. Jadi bukan lagi array asosiatif. Nah, saat ini kita sudah nggak akan lagi pakai PHP konvensional. Kita akan pakai yang sudah kita pelajari, yaitu Object Oriented Programming. Kalau kalian lupa, saya recall sebentar. Object Oriented Programming itu memperlakukan program sebagai sebuah objek. Intinya kalau mau membuat objek harus ada kelas ya. Kelas itu cetak biru atau blueprintnya atau rancangannya. Di dalam objek itu terkandung dua hal, atribut dan juga metode ya enggak. Atribut itu benda apa yang melekat pada objek itu. Metode itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh objek itu. Jadi objek ya, sebuah program itu pasti punya dua. Nah, maka rancangannya atau kelasnya juga pasti terkandung dua itu. Ya, kalian sudah kerjakan tugasnya kan kemarin. Baik, kalau kita tengok yang ada di depan Anda, ya, di layar ini, kira-kira objeknya apa? Ya, objeknya adalah sebuah web yang menampilkan tabel siswa. Itu objeknya. Objeknya itu. Nah, dari objek yang ada di depan ini, ya, objek yang ada di slide Anda ini, kita juga perlu identifikasi ya, objeknya adalah sebuah tabel ya, tabel siswa. Oke, kemudian di dalam objek kan terkandung atribut dan juga metode. Atributnya apa aja teman-teman? Atributnya ada NIS, oke, nama siswa, ya, nomor anggaplah nanti increment sendiri pakai for gitu ya. Oke, tetapi dengan catatan ini semua disimpan dari database ya, ambil dari database. Lalu metodenya, metode atau functionnya, atau dia bisa ngapain, yang bisa dilakukan oleh program ini apa? Ya, menampilkan tabel. Gitu kan? Ya, jadi kita masih ingat model perancangan database. Jadi teman-teman, perancangan object oriented programming, kita harus deklarasikan dulu atributnya apa, metodenya apa. Ya, atributnya, objeknya adalah tabel siswa, atributnya ada NIS, nama siswa, tentu juga nomor, kemudian metodenya adalah menampilkan data. Tidak ada yang lain, metodenya hanya menampilkan data saja. Oke. Baik, sebelum kita membuat aplikasi ini, tentu kita harus membuat database-nya. Ya. Database itu kalau kalian masih ingat strukturnya adalah kita harus buat database, kemudian setelah database ada tabel ya, tabel. Setelah tabel baru ada isi-isinya. Tabelnya kan tabel siswa ya, di dalamnya nanti ada nomor sebagai primary key, kemudian ada nomor induk siswa dan nama siswa. Gitu ya. Baik, langsung aja teman-teman, pastikan dulu tadi ini sudah nyala. Kemudian Anda sudah masuk ke apa ini namanya? PHP MyAdmin ya. Kalau PHP MyAdmin-nya sudah oke, kita akan klik new. New, ini ada tulisan new di sebelah kiri, diklik. Kemudian kita buat database-nya. Saya kasih nama DB siswa ya, DB siswa, database siswa. Kalau sudah di-create, oke, di database siswa ini sudah ter-create. Oke. Yang belum bisa di-pause dulu video ini ya. Baik, kalau sudah setelah database, di atas database itu wadah gini, mangkok besarnya. Kemudian setelah mangkok besarnya di dalamnya itu ada mangkok banyak, mangkok kecil gitu ya. Nah, mangkok kecil itu namanya tabel. Nah, tabelnya kita buat TB siswa. Nah, TB siswa itu terdiri dari 3 kolom. Ada nomor, ada NIS, dan juga ada nama siswa. Ya, ini berarti jumlah kolomnya 3.
Kalau sudah diklik go. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Jadi kita sudah punya DP siswa, tabel siswa. Nah, ini yang pertama kita isi dengan no. No itu nomor. Nomor ini integer. Kemudian ya ini ada geser ya. Underscore i itu auto increment. Auto increment tuh langsung nambah otomatis ya. Di nomor 1, nomor 2, begitu nanti datanya nambah nomor 4, otomatis dia buatkan. Kita centang gini. Kemudian ini primary sampingnya. Itu teman-teman. Oke, itu aja dulu. Kemudian yang kedua niche. Niche ini kita bisa integer, tapi kita juga bisa varchar ya. Karena nomor induk siswa itu nggak akan pernah kita hitung ya. Meskipun angka tapi nggak pernah kita hitung. Ya, kita pakai varchar aja. Panjangnya digitnya ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. 4 kali saya buat 5 digit gitu ya. Oke, kemudian ini apa namanya? Nama ya. Nama juga varchar. Nama anak zaman sekarang kan panjang-panjang ya. Saya buat 60 gitu aja. Oke. Sementara ini dulu coba kita save teman-teman kalau sudah. Yang belum di pause dulu. Jadi nomor, niche, nama, ini integer, ini varchar. Kalau integer lainnya nggak usah kita isi ya. Kalau varchar ini kita isi panjang maksimal karakternya itu berapa. Kalau nama kan panjang-panjang ya, jadi saya buat 60 karakter. Kalau udah di save. Oke, sini sudah jadi ya berarti ya. DB siswa, TB siswa, nah ini kita sudah punya nomor, itu ada kuncinya, berarti dia primary key, niche, dan nama. Oke, yang masih ketinggalan di pause dulu videonya. Baik, selanjutnya kita akan mengisi apa ini namanya? Ini struktur tabel ya. Di tab structure itu berarti ini struktur tabelnya. Sekarang kita akan mengisi apa nomor NIS nama sesuai yang ada di data ini tadi. Ada Donald, Ahmad, Trump, dan Biden. Biden no. Oke, nama fiktif ya teman-teman ya. Oke. Ya, kita isi dari 7899 sampai 7902 ada 4 data. Cara ngisinya kita berarti masuk ke insert ya, insert. Insert kemudian ini nomor kita tulis 1 ya. NIS-nya yang pertama 7899. Namanya adalah Donald. Oke. Dua Ahmad. Sorry. 7900 Ahmad. Ini kita nambah lagi ya teman-teman ya. Nambah sampai 4. Kan database kita 4 ya. 1, 2, 3. Ini tadi ya bawah sendiri diklik. 4. Nomor 3. 7901 namanya Trump. Nomor 4. 7902 Biden. Baik, kalau sudah diklik go, kalau datanya sudah ada ini, ya terserah mau Anda isi nama apapun nggak masalah ya. Udah di go. Nah, for rows inserted berarti sudah ada 4 baris yang terinsert ya atau masuk ke tabel kita. Anda bisa masuk lihat di browse ya, di browse ini Anda akan melihat tabel Anda. Nah, ini saya sudah punya tabel apa tadi? Tabel siswa punya 4 data ya, nomor 1 sampai nomor 4. Nisnya ini namanya ini. Nah, pertanyaannya, kasus kita adalah bagaimana cara memindahkan yang sudah di database ini ke dalam aplikasi web kita based on OOP and PDO
ya, berdasarkan OOP dan juga PDO yang sudah kita bahas ini tadi. Oke, kita masuk ke C, exam, tempat kita menyimpan ya, htdocs di PBP. Saya masuk ke latihan 14. Anda berapa? Terserah, kalau punya saya sudah sampai latihan 14. Latihan 14 gini. Oke, di tempat inilah kita nanti akan ngoding ya teman-teman ya, membuat apa namanya, coding kita untuk membuat web tadi. Kita buat dulu satu folder, new folder, namanya folder model ya. Oke, ini pura-puranya kita masih belajar apa namanya, skat pemisahan ya, pemisahan fungsi. Pokoknya fungsi yang berhubungan dengan model dan database nanti di model. Fungsi yang berhubungan dengan tampilan nanti kita taruh di view. Kemudian yang menghubungkan atau sebagai pemegang kontrol antara model dengan tampilan itu nanti namanya kontrol ya. Atau kalian nanti bisa explore lebih lanjut. Ini teknologi ini sudah cukup berkembang dari lama, yaitu teknologi MVC ya, Model View and Controller. Nanti Anda bisa browsing di Google untuk lebih detailnya. Tapi kalau ada waktu nanti kita bisa bahas itu, tapi kalau tidak ada paling tidak saya buatkan model sederhananya dulu ya. Kita nanti ada model, kemudian kita buat baru kontrol, dan yang ketiga nanti kita buatkan yang namanya view. Ya, ini sederhananya aja, tapi model MVC tidak seperti ini ya, artinya tidak sesederhana ini ya. Nanti perkembangannya seperti apa dan kecanggihannya seperti apa, termasuk berkembang menjadi HMVC ya, HMVC ya. Itu juga sudah beberapa mahasiswa saya sudah mengangkat itu sebagai topik tugas akhir ya. Anda bisa explore itu. Baik, saya sudah punya folder latihan 14 dengan 3 folder di dalamnya yang masih kosong semua. Baik, kita akan mulai ngoding teman-teman. Kita buka dulu Sublime Text kita. Baik, kita akan membuat objek tabel siswa. Semua berangkatnya dari kelas. Kelas itu rancangan. Nah, kita akan membuat kelas dengan atribut dan metode yang sudah dideklarasikan di sini ya. Baik. Oke, PHP save kita letakkan di PBP latihan 14 di folder model ya, di folder model kita beri nama db.php ya, db.php. Oke. Baik, di db.php kita akan membuat kelas ya teman-teman ya. Kelasnya saya kasih nama kelas MyDB gitu ya. Oke, My Database. Nah, kita masih ingat di dalam kelas itu ada apa aja teman-teman? Ada atribut dan juga ada metode ya. Atribut juga metode ya. Oke. Atributnya kita karena ada hubungan dengan database, maka kita harus menyertakan beberapa atribut konfigurasi. Jadi atribut yang tidak berhubungan dengan tabel kita secara langsung ini, tapi tabel ini ada karena mengambil data dari database. Sehingga kita perlu beberapa atribut tambahan non teknis tetapi untuk konfigurasi ya. Public kita kasih nama misalnya $host. Host itu nanti kita mengambil datanya dari mana? Kalau dari web lain ya nanti tulis web lain, tapi kan kita pakainya ini ya, localhost ya, localhost, atau kita bisa pakai 127.0.0.1 sama aja ya. Ini IP address tempat database kita tersimpan. Kalau database-nya tersimpan di komputer sebelah, berarti hostnya ini adalah saya ke komputer sebelah ya. Bisa asal firewall-nya sudah disetting, kemudian aksesnya tidak tidak di deny ya, tapi di allow ya, nanti pasti bisa.
Tapi kita karena masih main di satu laptop, jadi kita pakai uh, localhost dulu ya teman-teman ya. Kemudian kita juga punya public dolar. Setelah hostnya kita punya mangkok yang pertama tadi apa namanya? Database. Oke ya, DB name. DB name kita tadi namanya apa? Database kita. Nah, yang kita tengok DB siswa. Berarti kita tulis DB siswa. Oke. Public dolar setelah database mangkok-mangkok kecil TB ya, TB name. TB name. TB name-nya enggak usah aja. Nanti langsung di ini aja, di query-nya kalau enggak. Konfigurasi berikutnya adalah username. Username-nya ya. TB name enggak kita buat karena asumsinya nanti banyak tabel sehingga itu nanti akan jadi masing-masing case di functionnya ya. Ada fungsi yang ngambil tabel siswa, tabel pembayaran misalnya ya, tabel nama guru lah itu nanti di masing-masing fungsinya. Username kita karena pas masuk localhost my admin tadi kita nggak diminta apa-apa, berarti username kita root ya. Kemudian passwordnya public dollar password kosong gini. Kosong itu karena kita tadi nggak dibuat apa namanya teman-teman, nggak dimintai password sehingga kita buat kosongan gitu ya. Oke. Kemudian untuk menggabungkan konfigurasi ini saya butuh satu variabel lagi namanya $db ya. $db itu untuk nanti untuk menggabungkan ini semua ke atribut db. Oke. Baik, setelah konfigurasi kita terkait dengan konten web kita tadi, sesuai dengan desain kita punya atribut niche nama siswa, tapi ngambil dari database. Ya, dari database kemudian atribut ya, atribut dari objek ini berarti harus kita letakkan dalam array. Jadi apa yang dari database diambil, dimasukkan ke dalam array kita, array asosiatif ya, tapi datanya masih kosong. Berarti kita buat public dolar data siswa ini sama dengan kotak ini kan. Biasanya kan langsung kita isi kita isi arraynya di sini ya teman-teman ya. Apa baris 1, baris 2 dan seterusnya. Tapi kali ini kita akan ngambil dari database. Jadi kita buat seperti ini dulu. Ya, ini artinya kosongan ya. Atribut data siswa ya. Jadi data siswa nanti diisi dari metodenya. Baik. Langkah berikutnya kita akan membuat metode. Metode kita atau function kita adalah tampilkan tabel. Tapi sekali lagi karena dari database kita ada keperluan konfigurasi seperti ini tadi. Berarti kita akan membuat konstruktor. Konstruktor itu metode yang langsung defaultnya kelas ini gitu ya, konstruktornya ya. Public function. Nah, membuat konstruktor, ya konstruktor itu berarti nanti nama metodenya itu, metode konstruktornya itu sama dengan nama kelasnya. Kalau kelasnya MyDB nanti konstruksinya itu juga MyDB. Jadi konstruksi dari sebuah kelas ini itu seperti apa? Ya, public function. Ini nggak perlu kita tulis namanya ya, MyDB ini nggak perlu. Langsung buat ini underscore sekali, underscore lagi sekali, underscore 2 kali, construct ya, nulisnya construct, construct, kurung buka, kurung tutup, kurung awal buka. Oke. Public construct. Nah, di konstruktor ini teman-teman, kita akan menggabungkan konstruksi konfigurasi database. Ya, kita modelnya $this dot db ya, db itu yang ini yang kita buat ini tadi. Kita akan isi dengan sebuah objek baru new PDO ya, PDO ini keywordnya ya karena kita menggunakan PDO.
Ini kita titik koma dulu. Nah, di sini beberapa atribut yang harus kita isi atau string koneksinya adalah seperti ini. MySQL titik 2 host. Ini jangan sampai typo. Kebanyakan selama ini typo di sini ya. Host sama dengan ini biar enak tulis gini aja ya. Hostnya sama dengan sebentar nih biar enak nulisnya. Pakai kurung kurawal gini teman-teman. $this dot. Nah, host kita apa namanya? $host ya. Dot host. Oke, titik koma di sini. Setelah itu db nama sama dengan kurung kurawal buka $this dot. Nah itu db name. Ini nama-nama atribut konfigurasi kita, titik koma ya. Oh ini sampai sini, sorry, petiknya sampai sini. Ini nggak perlu titik koma. Nah, atribut kedua. Jadi ini ternyata atribut pertama ini atribut pertama. Parameter pertama, sorry, kok atribut ya. Parameternya PDO, kita akan manggil function PDO nih, ya, di konstruktor ini. Jadi parameter pertama kita isi seperti ini. Parameter kedua kita isi username-nya. $this dot username. Parameter ketiga kita isi $this dot password. Gitu ya. Jadi di konstruktor ini teman-teman, di konstruktor PDO ini kita memanggil fungsi PDO untuk menggabungkan semua konfigurasi ini dengan parameter pertama adalah string koneksi ke host dan database ini. Parameter kedua adalah username kalau mau masuk ke sini. Username kita root, password kita kosongan. Ya, ini namanya konstruktor. Konstruktor untuk menghubungkan atau membangun setup database kita. Baik, sama dengan yang di atas tadi, ini adalah atribut yang terkait dengan konfigurasi, ini adalah metode yang terkait dengan konfigurasi pula. Nah, sekarang yang atribut asli atau sesuai dengan case kita, kasus kita, ini kan data siswa ini. Nah, sekarang kita akan membangun metode yang sesuai dengan case kita. Case kita adalah metodenya menampilkan tabel. Berarti kita buat di sini public function tampil underscore tabel. Ini ya. Public function tampilkan tabel. Baik. Yang harus kita lakukan pertama kali ditampilkan tabel ini, yang pertama $, kita buat variabel ya, $query itu sama dengan $this dot db. Nah, ini namanya yang tadi saya singgung adalah prepare statement. Ya, kita cukup tulis prepare. Nah, ini berisi apa? Berisi SQL query-nya, teman-teman. Jadi biasanya kita pakai apa namanya? MySQL underscore query. Nah, ini di sini langsung select. Ya, diingat-ingat mata kuliah database-nya. Kalau saya mau mengambil semua data ya, ini karena kita masih select all, berarti select bintang from apa ini? From TB siswa. Oke. Select bintang from TB siswa. Ini ya. Oke. Lalu $query ini hasil prepare statementnya ini kita execute.
Oke, kita punya dolar data sama dengan dolar query dot fetch all. Kita ambil semua, ya. Kemudian atribut kita tadi namanya data siswa ya. Dolar this dot data siswa sama dengan kita isi dolar data. Itu ya. Return dolar this dot data siswa. Oke, seperti ini teman-teman, kurang lebih. Jadi kita punya prepare statementnya, ini berisi query kita. Kalau query-nya insert ya nanti kita pakai insert di sini, ya, pakai apa namanya delete dan lain-lain juga ada di sini. Tapi sementara itu dulu, kita buat yang paling sederhana adalah select bintang from. Kemudian dolar query-nya ini kita eksekusi, hasil eksekusinya ditampung oleh variabel data query.fetchAll, kemudian variabel data ini kita letakkan di atribut kita, atribut data siswa. Nah, atribut data siswa kita return, kita kembalikan ke yang memanggil nanti. Jadi kalau nanti metode function tabel ini dipanggil, dia akan mengembalikan data siswa yang bertipe array asosiatif. Isinya dari mana? Isinya dari database-nya ini. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya? Ke view-nya ya. Jadi kalau kita mau menampilkan tabel seperti ini, berarti kita perlu ada apa namanya? View yang mengontrol supaya tabel ini bisa kita dapatkan, gitu ya. Oke. Baik, kita masuk di ini teman-teman di file baru. Jadi ini tadi kita sudah membangun apa namanya, membangun kelasnya. Ya, Anda bisa screenshot untuk codingannya. Oke, sebentar. Oke, silahkan di screenshot dulu untuk db.php-nya. Ya, jangan sampai typo nanti menyalinnya. Baik, kita masuk ke objeknya sekarang. Objek kita akan membangun tabel seperti ini ya. Oke, jadi kita buat PHP. Oke, ini disimpan di view ya, di latihan 14 view kita beri nama apa? Tampil siswa.php. Oke, tampil siswa.php. Nah, tampil siswa.php jangan lupa kita hubungkan dengan db.php. Ini ada di folder view, ini ada di folder model. Berarti kalau saya di view di sini, tampil siswa, saya mau terhubung dengan model, saya harus back satu kali, ya back satu kali, kemudian masuk ke folder model ketemu db.php. Berarti di sini kita tulis include-nya, include, include-nya adalah kita keluar satu kali dalam struktur foldering di web, kita back ini ya titik dua kali, lalu slash masuk ke folder model slash db.php. Gitu ya, ini untuk includingnya. Includingnya langsung aja kita taruh di view aja teman-teman, biar lebih sederhana ya. Harusnya ini di file sendiri, konfigurasi, sehingga kita nggak perlu seperti ini. Kalau MVC yang beneran ya. Oke, nanti kalau bahas MVC malah pusing. Titik kita, fokus kita adalah PDO-nya. Oke, setelah kita membangun koneksi ini, artinya terhubung, berarti kelas ini atau rancangan MyDB ini sudah bisa dijadikan objek ya. Ini blueprint.
Kalau dibuka ini belum ada apa-apanya, ya coba aja. Kalau tidak error ya, localhost pbb latihan 14, saya masuk ke model, nah masuk DB. Oh ini ada parsing error line 25. Return this data siswa. Ini error apa? Unexpected this. This. Sorry ini deso. Nulisnya keliru ya teman-teman ya. Red to RN region pantesan error ya. Oke. Nah ini kan kelas kosongan ya. Kalau kita buka DB ini nggak ada apa-apa, berarti kita harus menjadikannya sebuah objek terlebih dahulu. Oke, objek. Cara nulis objek kemarin gimana? Saya misalnya membuat objek namanya dtku ya, dataku sama dengan new terus ya nama kelas kita. Kelas kita tadi namanya apa? MyDB. Ini ya, berarti kita sudah punya satu objek namanya dtku, turunan dari atau instansiasi dari kelas MyDB. Baik, berikutnya dolar data siswa. Sama dengan dolar dtku dot. Nah, dotnya itu apa? Dot nama metode kita. Nama metode kita adalah tampilkan tabel. Gini. Nah, berarti nanti kita punya dolar mahasiswa ini isinya adalah array dari tampilkan tabel. Jadi dari tabel-tabel tadi. Gitu ya. Baik, setelah data siswa ini kita buat, saatnya kita unboxing atau mengeluarkan atau memecah ini ke dalam bentuk tabel ya. Oke, echo simpel aja teman-teman ya, tabel. Ya, kita mau buat tabel yang bordernya 1. Echo. Oke, kita buat apa namanya judul tabel kita, judul kolom ya. Baris pakai TR ya. TD yang pertama nomor, kemudian NIS, nomor induk siswa, TD, kemudian TD buka lagi nama siswa, TD. Oh ya, ditutup barisnya, /tr. Gini ya. Terus kita pakai for each ya teman-teman ya. For each untuk unboxing itu data siswanya. For each dolar variabel data siswa. S-nya saya kasih nama S. Ya, oke lah pakai G aja nggak apa-apa. Value-nya saya belum pakai ini. Oke. Oke, nomornya ini saya buat dulu variabel nomor di sini ya. Dolar $no sama dengan 1 ya dimulainya ya. Oke. Berarti saya copy ini teman-teman. Saya copy ini format tabelnya. Nomor ini saya isi, dengan dolar $no. Ya toh, dolar $no. Kemudian NIS itu saya isi dengan dolar. Ini unboxingan ya, berarti dari K yang punya apa namanya punya asosiasi NIS sesuai dengan yang ada di database kita. Database kita kan judulnya NIS ini ya, NIS. Berarti ini di sininya nanti juga harus pakai tulisan NIS. Kemudian nama siswa ini kita pakai K juga.
Tapi untuk yang asosiasi nama toh pakai siswa nggak? Oke, nama tok. Terus jangan lupa no-nya di increment ya, biar nomornya nambah. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba dulu teman-teman. Tampil siswa. Oke, benar ya. Jadi ada nomor 1, 2, 3, 4, lalu nomor induknya keluar semua. Nama siswa Donald Ahmad Tambaideno ini dari database ini. Ya, jadi sekali lagi saya jelaskan. Ini menghubungkan dengan blueprint, kemudian 3 baris ini menghubungkan, ini membuat objek, ya namanya DTQ, kemudian kita punya variabel baru namanya data siswa ini tipenya adalah array, isinya ini DTQ, objek DTQ dot tampilkan tabel, jadi dia mengambil metode tampilkan tabel dari DTQ. Ini di mana? Nah, di sini. Ya, di sini. Terus kita unboxing data mahasiswa seperti ini ke dalam tabel ya. Ini unboxingnya. K NIS, K nama. Nomornya ini increment biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, ini dipanggilnya kapan? Construct ini. Ya, tadi saya katakan, jadi koneksinya ini dipanggil kapan? Koneksinya ini dipanggil adalah ketika deklarasi ini $DTQ ini, maka otomatis konstruksi bangunan daripada kelas itu terpanggil secara otomatis. Memang secara kasat mata ini yang dipanggil adalah metode tampilkan tabel ya. Metode construct ini nggak dipanggil, tetapi begitu kita memanggil $DTQ ini yang adalah turunan dari kelas MyDB, maka otomatis dia terinclude konfigurasi konstruktornya terinclude untuk dipanggil di situ. Sehingga bisa sukses, tampilan kita bisa seperti ini. Jelas ya teman-teman ya. Sekarang kalian screenshot dulu ini, kalian pause, lalu kalian coba di laptop kalian atau PC kalian untuk praktikum yang pertama ini. Oke, silakan. Baik, kita masuk ke praktikum yang kedua, teman-teman. Ini tadi praktikum 1 membuat tampilan ya, atau select ya, select kalau di query. Sekarang kita dalam praktikum 2 ini membuat input. Input itu insert, jadi inserting data kalau kita menggunakan PDO itu seperti apa modelnya. Jadi kalau kita tengok aplikasi yang ada di depan ini, maka secara objek, ya objeknya adalah untuk aplikasi form input ya, form input objeknya. Oke, saya tulis saja biar enak lagi identifikasinya ya. Objeknya adalah ya form input data ke database gitu kan ceritanya. Nah, maka dia harus punya atribut. Atributnya ada NIS dan nama, oke. Kemudian metodenya atau functionnya ada ya input data. Oke. Ya, jadi berangkat dari perancangan ini kita nanti akan memasukkan NIS dan nama ini ke metode input data ya. Karena NIS dan nama ini teman-teman adalah atributnya, berarti nanti yang diinputkan ini ya dikirim ke dalam parameter. Nah, parameternya itu nantilah yang akan memasukkan ke dalam ya function input data. Oke, masih bingung ya? Kita langsung teknis saja supaya semuanya serba jelas. Baik, kita masuk ke Sublime Text kita masuk ke DB ya, MyDB tadi, db.php. Kita akan lihat function yang sudah ada tadi, construct ya, construct itu konstruktornya. Tampilkan data itu di praktikum 1, sekarang di praktikum 2 kita akan membuat input data. Nah, tentu teman-teman kita nggak perlu lagi buat construct lagi, karena construct itu
satu nanti bisa dipakai oleh berbagai fungsi. Berarti kita langsung buat function untuk keperluan web kita, public function input underscore data. Nah, kita mengandung dua parameter, karena yang akan kita input adalah NIS dan nama, maka di sini ada $A dan $B. Ini nanti kalian ingat-ingat aja, $A mengacu kepada NIS, nomor induk siswa, $B mengacu kepada nama siswa. Ya, saya buat seperti itu. Oke, tahap pertama seperti dengan tampilkan tabel, kita prepare statement juga dengan query, $query sama dengan $this dot prepare. Nah, prepare kita kalau tadi select ini kita pakai insert into tabel kita TB siswa. Nah, kita pakai prepare statement, teman-teman. Jadi, TB siswa kita yang akan kita input secara spesifik hanya NIS dan nama. Ya, untuk yang nomor kan auto increment, berarti nggak perlu ya. Di mana valuesnya, nah ini namanya kita menggunakan apa namanya prepare statement. Saya buat seperti ini, binding parameter nanti. Saya tulis NIS, T2, NM gini ya. NS dan NM ya. Saya buat seperti itu. NS itu nomor induk siswa, NM itu nama. Ini binding parameter nanti modelnya. Oke, terus sekarang kita $query. Kita perlu jelaskan dulu NS, NM ini mengacu kepada apa. Ya, $query dot bind ya binding parameter titik 2 ns yang ada di sini itu prepare statementnya variabel kedua akan mengacu kepada apa? Mengacu kepada NIS. NIS tadi diwakili oleh inputan. Inputan di sini variabel ya dari parameter $A. Ini. Nah, yang nama juga sama. Ini saya copy aja biar cepat ya. Oke, ini NM. NM-nya nanti mengacunya kepada $B. Ini. Oke. Setelah itu dieksekusi, betul, execute ya. Jadi setelah dieksekusi nanti benar atau salah ya. Dolar masuk ini ya. Dolar masuk sama dengan $query dot execute. Ini. Nah, nanti sebagai apa namanya? Sebagai sinyal ke yang manggil kalau dia berhasil if dolar masuk itu bisa benar, artinya jalan. Oh, ini mending langsung ini aja ya. Kita nggak usah buat variabel baru. Oke, sorry. Ini langsung aja, teman-teman. Berarti if query execute, artinya begitu query ini dieksekusi dan benar, maka return ya true. Ini sinyal yang akan dikirim ke yang manggil tadi. Else return false. Gini ya. Oke. Insert into ini prepare statement query-nya, kemudian value-nya. Nah, value-nya kalau kita pakai MySQL underscore query yang model lama, ini kan langsung ditembak gitu ya. $A kita bisa masukkan sini langsung, $B juga bisa kita tulis di sini. Tapi kita pakai prepare statement, NS dan NM ini supaya tidak di
diinjeksi oleh SQL injection, maka kita bisa pakai binding parameter, di mana NS ini mengacu ke $A, NM ini mengacu kepada $B. $A, $B itu nanti inputan dari user. Lalu jika ini query ini ya, satu yang saya blok ini, 3 baris yang saya blok ini berhasil dieksekusi, maka returnnya nanti true. Kalau gagal dieksekusi, returnnya false. Gitu. Oke, sekarang ini apa namanya? DB-nya ini kita cek dulu, semoga tidak ada error. Ya, yang model DB saya buka putih kosongan, nggak ada apa-apanya. Berarti memang kita masih butuh objek. Ya, objek ini tadi kita tampil siswa, sekarang kita buat baru lagi teman-teman untuk view-nya PHP. Lalu include-nya saya copy paste yang ini ya. Saya copy paste di sini karena kita sama. Ini di save. Save-nya di view, ini input siswa.php. Oh ya, ini belum. Kita belum pakai ini dihapus saja, sorry. Kita akan di view hanya bikin form aja ya. Oke, sekarang kita membuat form seperti ini. Action-nya nanti ke controllernya ya. Echo form. Metodenya post. Action-nya. Nah, ini action-nya kan dari view. Berarti saya back sekali. Masuk ke control. / proses input.php. Berarti nanti tagihannya kita harus membuat apa namanya? File namanya proses input.php ya teman-teman ya. Di folder control. Tutup dulu biar nggak lupa. Oke, sekarang kita buat ini. Nomor induk siswa berapa? Input. Ini nggak usah saya buat tabel ya. Nggak rapi, nanti Anda rapikan. Input type sama dengan teks. Name-nya saya kasih nama. Karena ini dari form ya. FN gitu ya. FNS. Ini artinya apa namanya? Input dari formnya. BR. Oke, ini sudah kita buat yang nama juga. Teks FNM tadi ya. Oke, satu lagi tombol submit. Input type submit, value-nya input. Benar gini ya. Form method post action-nya ke proses input, niche nama dan tombol. Ini hanya view aja. Kita coba buat, kita buka ya, ada error enggak? View untuk input siswa. Oke, sementara enggak ada. Tampilan jelek memang, tapi enggak masalah. Oke, sekarang kita masuk ke kontrolnya ya. Proses input.php. Kita buat baru, teman-teman. Nah, ini baru di controller. Control. Namanya tadi apa? Proses input ya. Sorry. Proses input ya, betul. Kontrol ya. Di kontrol namanya proses input.php. Save. Proses input.php. Nah, ini baru saya copy yang ini tadi. Hubungan dengan model DB. Ini dari posisi dari folder control, berarti betul ya, back sekali.
masuk ke folder model, ketemu PHP. Oke, saya copy juga objeknya ya. Objeknya saya buat DTQ juga. Membuat objek. Objeknya namanya DTQ, tapi kali ini kita akan memasukkan apa namanya? Memasukkan yang diinput oleh view tadi, FNS dan FNM ke database, ke function input data, di mana nanti FNS-nya dari $A, FNM-nya diwakili $B. Jadi saya masukkan di sini, saya buat variabel dulu ya, variabel masuk itu sama dengan $DTQ dot, nah nama metode kita saya copy paste saja ya, biar nggak error, biar nggak typoding. Input data di mana $A, $B itu berasal dari unboxing, ya unboxingnya view tadi, FNS dan NFN. Oke, jadi seperti ini ya, post FNS, sedangkan B-nya ini adalah unboxingan dari ya FNM. Seperti itu ya. Terus if dolar masuk, nanti kan di return-nya ketika nginput ya, ketika nginput nanti dapatnya kan kalau nggak true false ya, true itu berarti berhasil, false keliru ya, nggak gagal ya. If dolar masuk sama dengan true, maka yang kita lakukan apa? Else yang kita lakukan apa? Kalau true misalnya kita buat echo data berhasil masuk, data berhasil dimasukkan gitu ya. Oke. Kalau gagal, data gagal dimasukkan. Oke, ini saya kasih BR. Nanti setelah ada pesan itu kita ada echo untuk ini input lagi. A, ref. Kita akan balik kemana teman-teman? Ini posisi di kontrol ya. Balik sekali, masuk ke view, slash input siswa. .php. Slash A, nah ini kita isinya adalah input lagi. Oke, ini juga saya copy. Saya letakkan di sini. Baik, kita coba dulu aplikasi input kita. Apakah berhasil? Semoga berhasil. Kalau error ya nanti kita perbaiki. Oke, datanya tadi berapa ini? Datanya ada 4 ya. Saya tambah lagi 1, 7903. 7903. Saya beri nama misalnya siapa ya? Budi. Saya klik input. Wow, error. Oke, error. Call to undefined method 3 prepare in some bla 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 proses input Budi. Oke, sebentar ya, kita lihat ke Sublime-nya, kita ke DB. Ada apa di sana? Ada typo di sana ternyata. This name kurang DB. Sorry ya. Di sini ya. DB dot ini. This DB. Oke, saya coba lagi. Ini saya back lagi ya. Saya back. Refresh 7093 namanya Budi. Input. Oke, data berhasil dimasukkan. Saya cek dulu di sini. Siapa tahu tidak masuk.
Ya, ini masuk ya, 7093 Budi. Input lagi. Nah, misalnya 7904 Ani. Input. Ya, data berhasil dimasukkan. Saya cek di database. Oke, masuk juga Ani. Input lagi. Oke, seperti itu. Baik, teman-teman, penjelasannya ini tadi, sorry, yang di bagian input data Anda bisa screenshot dulu. Tadi kurang ini ya, kurang variabel apa namanya DB-nya, atribut DB saya lupa ketik sehingga tadi ada error ya. Ini sudah. Jadi dia function input data ini punya dua parameter, dua tangan untuk menerima $A dan $B. $A ini nanti diasosiasikan dengan NS dengan NM. Ini konteksnya adalah binding parameter. Untuk prepare statementnya ini nanti. Jadi query ini insert into TB mahasiswa NIS itu nanti diisi dengan .2NS, nama diisi dengan .2NM, ngambilnya dari A dan B. A dan B ini adalah ya inputan dari user. Inputan dari user itu didapat dari ini unboxingan atau data yang dikirim dari view-nya tadi. Gitu. Yang dari view kan tadi ini ya, input siswa ini view. Nah, ini actionnya ke kontrol ini tadi. Baik, kurang lebih itu teman-teman untuk praktikum yang kedua tentang apa namanya insert. Nah, standarnya database itu adalah 4 ya, CRUD itu ya, CRUD itu, create, read, ya, read kan select, create kan insert. Nah, sekarang yang UD ya, data, delete. Nah, untuk update dan delete, silahkan teman-teman semua coba di rumah. Jadi nanti saya sampaikan ke kalian bahwa untuk update dan delete itu mirip dengan yang ini tadi, input. Jadi dia kan modelnya input ya. Nanti returnnya adalah true dan false ya, true or false. Kalau update ya nanti berarti ini update. Kalau delete ya ini nanti query-nya delete. Pakai binding parameter juga. Tapi binding parameternya kalau update mana yang diupdate, kalau delete mana yang di delete. Oke, itu PR kalian yang ada di rumah. Jadi praktikum 3 dan praktikum 4 membuat update dan delete-nya. Konsepnya gimana? Konsepnya dengan data yang sama ya, dengan data yang sama. Ini apa namanya? Data siswa, ini kan select, ini kan insertnya. Sekarang Anda buat di laptop Anda masing-masing update dan delete-nya menggunakan ini tadi ya, menggunakan kelas yang ini tadi, tambahkan function untuk update dan juga delete, kemudian buat view, buat control juga kalau diperlukan. Baik, silahkan Anda coba teman-teman. Nanti kalau memang ini harus ada tagihan yang dikumpulkan, berarti kalian harus ngumpulin di Google Classroom. Tapi kalau nggak dikumpulkan ya berarti nanti nggak saya tarik ya. Tapi kalau saya tarik berarti nanti kalian harus kumpulkan untuk yang update dan delete-nya. Baik, saya rasa itu aja untuk pertemuan kali ini tentang video. Jadi tentang PHP Data Object, bagaimana kita berurusan dengan database menggunakan PHP Data Object. Baik, yang kita bahas pada hari ini, web dan webnya bisa connect ke database sampai bisa minimal 4 CRUD, itu minimal adalah modal kalian untuk kerja praktek nanti. Jadi kerja praktek itu butuh modal supaya kita tidak mempermalukan diri kita ketika di perusahaan nanti. Kalau modal kita hanya sekedar bikin segitiga ya, atau bikin perulangan gitu toh. Nah, itu nanti kita malah ditertawakan orang perusahaan. Tapi paling tidak modal yang paling minim kita bisa CRUD ya, bisa CRUD itu aja. Lebih dari itu adalah nilai tambah yang cukup baik ya.
Paling enggak kalau kalian bisa CRUD dan bikin web, jelek-jeleknya nanti kita enggak atau belum ya, belum dapat kerja, lulus S1 tapi jangan sampai ya. Lulus S1 belum dapat kerja atau sudah dapat kerja tapi ingin cari penghasilan tambahan, kalian bisa bikin website. Nah, website itu capaiannya ya minimal sudah bisa insert, update, dan delete. Itu sudah punya nilai jual. Jadi challenge untuk teman-teman, pressure test untuk teman-teman, pressure test di praktikum 3 dan 4 ini harus dikerjakan. Jadi paling tidak kalian punya skill CRUD yang paling dasar. Dan nanti kalau itu paling dasar, nanti diimprove, lama-lama kalian bisa secara keseluruhan membangun sebuah web. Gitu ya. Tetap semangat, tetap survive, tetap bertahan meskipun semakin kesini materinya semakin berat dan susah. Baik, gitu aja. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.